Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, satu orang pengunjung kafe tewas dan dua lainnya mengalami luka berat usai terlibat perkelahian sengit dengan kelompok pengunjung lainnya di sebuah kafe di Jalan Lejen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis dini hari. Diduga perkelahian terjadi hanya karena bersinggungan saat kedua kelompok tersebut tengah dalam kondisi mabuk berat. Para pengunjung Cafe Bimart di Jalan Lejen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat dikejutkan dengan aksi perkelahian sejumlah pemuda tepat di depan kafe. Kedua kelompok pemuda yang sama-sama pengunjung kafe itu terlibat dalam baku hantam secara brutal hingga ke badan jalan. Dalam perkelahian tersebut, satu orang atas nama Herdiar Caternadi, 22 tahun, tewas dengan sejumlah luka tusuk di bagian dada, lengan, dan paha. Sedangkan dua rekannya yakni Khairul Hidayat dan Firman Ahyar yang juga berusia 22 tahun mengalami luka berat akibat tikaman senjata tajam dan hantaman botol minuman. Hanya dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam, aparat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat berhasil meringkus 7 terduga pelaku di kawasan Tambun, Bekasi. 3 diantaranya dibawa ke lokasi kejadian untuk menjalani reka ulang. Perkelahian maut bermula saat ketiga korban dan 7 tersangka tengah menenggak minuman keras di lantai 2 kafe. Diduga hanya karena bersenggolan, keributan kecil antara dua kubu tersebut pun terjadi, namun dapat direlai oleh petugas security kafe. Rupanya keributan berlanjut ketika ketiga korban keluar dari kafe yang langsung diserang oleh ke-7 tersangka. Salah satu tersangka yang membawa pisau menikam ketiganya dengan membabi buta. 2 tersangka lagi mempersenjatai diri dengan botol minuman keras. Sementara sisanya hanya menggunakan tangan kosong. Pelaku yang menusuk itu, tapi kami belum cek. Jadi tanggal 2 Oktober tadi pagi kejadian ada di Cafe Bimart. Dimulai dari acara saat di dalam artinya ada kelompok pemuda yang sambil hiburan juga minum minuman beralkohol. Ada keributan di atas antara korban berteman 3 orang dan pelaku berteman 7 orang. Diduga ada kesalahpahaman, kemudian ada keributan, ketegangan, dipisah oleh security. Itu pada pukul 12 atau 00.30. Ya. Kemudian setelah dipisah, kemudian tempatnya tutup atau mau tutup, rombongan pelaku turun duluan. Ternyata masih menunggu rombongan korban turun. Jadi saat rombongan korban keluar dari kafe, kemudian disanggong atau ditemui oleh rombongan pelaku sekitar 7 orang, kemudian terjadilah perkelahian. Kemudian ada 1 pelaku yang membawa senjata tajam dan juga ada beberapa pelaku yang menggunakan botol untuk memukul, sehingga mengakibatkan korban 3 orang harus dibawa ke rumah sakit RSPAD, 1 meninggal dunia dan 2 luka-luka. Sama-sama dalam kondisi mabuk? Untuk itu kami sedang periksa, yang pasti baik pelaku maupun korban minum minuman beralkohol. Kalau di dalam ini ada apa? Jadi senjata tajamnya itu disimpan dalam kendaraan bermotor. Oh, berarti ada ya? Kalau korban tewas lukanya di mana? Lukanya ada beberapa luka, yang paling dalam itu di dada bagian atas, juga ada di paha,
sama di lengan kiri. Untuk kafe ini kami polis line sambil linear dengan pemeriksaan kami. Juga nanti kami akan cek lagi terkait izin-izinnya dan bagaimana prosedur-prosedurnya dalam proses penjual belian minuman beralkohol di kafe ini. Akibat perbuatannya, ketujuh tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan hingga mengakibatkan nyawa orang melayang dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Polisi juga akan menggandeng pemerintah Kota Jakarta Pusat untuk melakukan pemeriksaan terkait izin operasi kafe serta izin penjualan minuman keras. Dari Humas Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Wakatobi mengerahkan 118 personil untuk mengamankan atraksi budaya maritim masyarakat Bajo Parade Perahu pada Festival Wakatobi Wave 2025 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara pada Sabtu pagi. Laut biru di perairan Marina Togo Mowondu, Kecamatan Wangi-Wangi berubah menjadi lautan warna-warni. Berbendera dan kain hias, ratusan perahu hias berlayar beriringan dalam kemeriahan parade perahu. Kegiatan ini menjadi upaya pelestarian budaya suku Bajo untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Wakatobi. Ratusan personil Polres Wakatobi dikerahkan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan dari Wakatobi Wave 2025 berjalan aman dan lancar. Pengamanan dilakukan di berbagai titik strategis untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas. Kapolres Wakatobi AKBP Gusti Putu Adi mengatakan pengamanan dilakukan secara menyeluruh dengan dukungan personil dari Satuan Fungsi dan Polsek jajaran. Dan pemirsa, dalam rangka mendukung kemajuan daerah, Kapolda Kalimantan Tengah menghadiri peresmian Duta Mall Palangkaraya pada Jumat pagi. Dan salam presisi. Pemirsa, Duta Mall Palangkaraya yang berlokasi di Jalan Adonis Samad resmi dibuka. Kehadiran sejumlah Forkopimda termasuk Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Iwan Kurniawan SIK MSI yang didampingi oleh Ketua Bayangkari Kalimantan Tengah Nyonya Maya Iwan Kurniawan tersebut menunjukkan bukti dukungan Polri khususnya Polda Kalimantan Tengah terhadap kemajuan daerah. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo bersama sejumlah Forkopimda. Kehadiran sejumlah Forkopimda termasuk Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan bersama dengan Ketua Bayangkari Kalimantan Tengah Nyonya Maya Iwan Kurniawan tersebut menunjukkan komitmen nyata dukungan Polri khususnya Polda Kalimantan Tengah terhadap kemajuan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan bahwa peresmian Duta Mall Palangkaraya ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah. Ia berharap dengan adanya Duta Mall Palangkaraya ini bisa menjadi contoh bagi pembangunan pusat perbelanjaan lainnya di wilayah Kalimantan Tengah sehingga perekonomian daerah dapat semakin berkembang dan meningkat. Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Bribda Paula Bitumas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.